Cukup banyak kejutan dari pasar keuangan global. Baru-baru ini Bank of Japan atau BOJ mengambil langkah yang cukup mengejutkan dengan menaikkan suku bunga mereka. Keputusan ini mengejutkan bagi banyak pelaku pasar mengingat BOJ sebelumnya sangatlah berhati-hati dalam perubahan kebijakan moneter. Bank Sentral Jepang ini kembali menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25% dari rentang sebelumnya 0% hingga 0,01%, di mana BOJ juga akan mengurangi program pembelian obligasi. Suku bunga sebesar 0,25% adalah yang tertinggi sejak 2008 atau 16 tahun terakhir. Nah, keputusan BOJ ini di luar ekspektasi pasar yang semula memproyeksi bahwa Bank Sentral akan mempertahankan suku bunganya. BOJ dikenal luas, sangat konvensional, dan lebih mempertahankan suku bunga ultra rendahnya bahkan di tengah lonjakan suku bunga global. Dan tidak hanya itu, The Federal Reserve ini juga baru saja mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya. Seperti apa keputusannya dan bagaimana dampaknya ke pasar di tanah air, selengkapnya akan kita bahas dalam arah suku bunga The Fed mau dibawa kemana. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,5%. Namun The Fed sendiri ini sudah memberi sinyal kuat bahwa akan memangkas suku bunganya pada pertemuan September mendatang. The Fed kembali menahan suku bunganya selama 8 pertemuan beruntun setelah berakhirnya rapat Federal Open Market Committee atau FOMC pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia. The Fed sendiri memang seperti yang diketahui sudah mengerek suku bunganya yaitu sebesar 525 basis poin semenjak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunganya di level 5,25 hingga 5,5% pada September 2023 hingga Juli 2024. Nah, berbeda dengan rapat FOMC sebelumnya di mana The Fed pada rapat bulan ini lebih memberi sinyal begitu yang lebih jelas soal pemangkasan suku bunga yang akan diprediksi terjadi pada bulan September mendatang. Dalam pernyataannya, The Fed menjelaskan jika inflasi kini sudah mengarah kepada target sasaran mereka yaitu di kisaran 2%. Gubernur The Fed Jerome Powell ini mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada kemajuan lebih lanjut menuju ke target inflasi 2%. Jika syarat tersebut terpenuhi, kebijakan pemangkasan suku bunga ini dilihat menjadi opsi pada pertemuan berikutnya yaitu di bulan September. Pemangkasan suku bunga diperkirakan adalah sebesar 25 basis poin. Kemudian Jerome Powell juga menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin ini belum ada dalam bayangan The Fed. Ya, Bank Indonesia sendiri mengumumkan proyeksi terbarunya mengenai perkiraan The Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga acuannya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan lembaganya memprediksi pemangkasan suku bunga akan terjadi pada November 2024. Di mana Peri mengatakan prediksi baru ini muncul setelah Bank Indonesia menganalisis perkembangan kondisi perekonomian global terbaru. Salah satunya adalah yang pasti inflasi di Amerika Serikat yang mulai melandai, terutama di sektor energi dan juga perumahan. Kemudian Peri juga mengatakan bahwa Bank Indonesia mengetahui banyak pelaku pasar lebih percaya diri dengan memprediksi bahwa The Fed ini akan melakukan pemangkasan suku bunga pada bulan September 2024. Namun demikian, Peri menyatakan bahwa Bank Indonesia masih memprediksi bahwa pemangkasan itu akan terjadi pada November 2024 mendatang. Sementara itu, lembaga pemeringkat Moody's memproyeksikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini dapat segera memangkas level suku bunga acuan Fed Fund Rate pada rapat FOMC akhir Juli 2024 yaitu sebesar 25 basis poin. Senior Asia Pacific Economist Moody's Analytics, Katrina Il, ini mengatakan bahwa proyeksi Moody's terhadap pemangkasan Fed Fund Rate seiring dengan melandainya inflasi meski pasar tenaga kerja masih dilihat resilient. Diproyeksi The Fed bisa menurunkan suku bunga 50 basis poin sepanjang akhir tahun 2024. Nah, kondisi ketidakpastian global yang berimbas pada gangguan rantai pasok hingga perang yang membuat tekanan harga energi menjadi sentimen yang menahan melandainya tren inflasi dan juga target inflasi Amerika Serikat menuju ke 2% ini menjadi tantangan untuk tercapai.
Ya, kalau kita lihat pasca hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang menunjukkan semakin mendinginnya ekonomi Amerika Serikat dan juga probabilitas pemangkasan suku bunga ini semakin lebar begitu, semakin terbuka, rupiah pun ikut menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pada Rabu 31 Juli lalu rupiah sempat kembali merangkak ke atas level 16.300-an begitu per 1 dolar Amerika Serikat, namun selepas pengumuman The Fed menahan suku bunganya, rupiah justru sempat sukses terapresiasi dan bahkan menyentuh ke level 16.210 per dolar Amerika Serikat. Dan pada pagi hari ini pun kalau kita lihat data terbaru, meski memang bergeraknya cukup volatile begitu, namun rupiah masih menunjukkan tajinya, masih berada dalam tren penguatan dan konsisten menahan penguatan dolar di Amerika Serikat. Pada perdagangan spot pagi tadi, rupiah masih bergerak di rentang 16.244 hingga 16.278 per dolar Amerika Serikat atau masih di bawah 16.300. Nah pemirsa, The Fed sendiri pada FOMC meeting 30 hingga 31 Juli waktu Amerika Serikat lalu memang memberikan sinyal yang lebih jelas begitu ya soal pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Dalam pernyataannya, The Fed menjelaskan jika inflasi kini sudah mengarah kepada target sasaran mereka, yaitu di kisaran 2%. Gubernur The Fed, Jerome Powell, juga menekankan bahwa ekonomi Amerika Serikat saat ini sudah berbeda jauh kalau dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Inflasi kini sudah jauh lebih melandai, sementara tingkat pengangguran juga sudah meningkat. Klaim tunjangan pengangguran juga menunjukkan warga Amerika Serikat tetap menganggur lebih lama. Sebagai catatan, inflasi Amerika Serikat mencapai 3% secara year on year pada Juli 2024. Ini jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan Agustus 2023 yang masih bercokol di level 3,7% secara year on year. Jika pada September akhirnya The Fed benar-benar menurunkan suku bunganya, hal ini tentu berpotensi membuat rupiah untuk mulai bergerak ke posisi yang lebih stabil atau lebih kuat ke depannya. Ya tentunya bagaimana perkembangan ke depan masih terbuka banyak perubahan begitu. Karena sejauh ini memang tensi geopolitik ini juga turut memberikan dampak dan juga tekanan terhadap tren inflasi global dan kesempatan banyak negara di global untuk memulihkan ekonomi. Harapannya adalah inflasi Amerika Serikat tetap konsisten menurun dan di sisi lain pelonggaran kebijakan The Fed pun akan berlanjut. Alhasil, sistem keuangan Indonesia pun bisa berkesempatan semakin semeringah lagi.